Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1988 saya ditugaskan oleh Yayasan Gereja untuk menghancurkan Islam di Jakarta di Kampung Prapanca yang di depannya ada makam Ade Irma Suryani Nasution. Dulu yang mengambil gelar doktor teologi yang diwisuda di Boston Amerika ini dari Indonesia ini hanya 3 orang. Yang pertama adalah saya, yang kedua Dr. Cornelis yang menembak kaki dan dada saya, yang ketiga Dr. Johan yang memukuli saya pakai besi panas dan kursi rotan sehingga tulang punggung saya 13 yang patah untuk mengenal Islam. Kebetulan di Indonesia ini saya ditunjuk sebagai ketua misionaris internasional dalam dan luar negeri. Saya memegang wilayah Jawa Barat. Yang pertama di Sukabumi di Cikembar di belakang 310. Yang kedua di Majalengka di Pasir Malati. Dulu waktu bupatinya si Jaelani. Dulu saya membuat sekolah Alkitab yang terbesar itu di Talaga, tapi ditolak ke masyarakat. Dipalingan besi-besina sehingga si Jaelani ini bupati ini dipanggil oleh besan saya si Murdani. Saya harus memberikan uang 115 juta. Diberikanlah oleh saya ke Jaelani, maka diberikan izin yaitu di Pasir Malati. Uninga Bapak Pasir Malati Nukahanap. Nah, itu rumah sakit laras Pak. Yang ke bawah itu kebanyakan datangnya dari NTT. Si Apin, betul Pak, betul si Apin datangnya kebanyakan dan itu sayalah Pak yang membuatnya. Dan saya membagi-bagikan kekayaan untuk mengiming-imingi orang Islam masuk agama Nasrani dengan uang, pakaian, beras, indomie, susu, gula pasir dan kebutuhan hidup sehari-hari. Maka jangan salah, kalau ada orang Islam yang menggadaikan akidahnya masuk agama Nasrani, ini urusannya bukan keimanan, tapi urusannya beteng bising tenyatu. 26 provinsi saya jelajahi ke pelosok-pelosok desa untuk menjajakan agama saya door to door. Dulu tugas saya untuk menghancurkan Islam yang pertama adalah Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang kedua Kalimantan, yang ketiga Pulau Sumatera, yang keempat Sulawesi. Yang paling harus hancur oleh Nasrani yang dibina di Amerika ini, yang dikasih tanda merah adalah Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat yang harus hancur pertama? Karena Jawa Barat adalah basis pasan. Mangga ibu serang bapak milarian ke Jawa, ke Sumatera, ke mana ayah ente pasantren juga di Jawa Barat mual ayah di Jawa Barat ke gunung-gunung ke leuweung tos seueur pasantren, betul. Di Jawa aya ge ararageng jeung orang Jawa mah gado-gado sakeluarga agamana 4 macem. Karena orang Jawa mah tos ditipu kayak dengan Nasrani, diolok akidahna nyata ku kiju jeung roti. Maka orang Jawa diberikan hadiah oleh Belanda satu negara, yaitu negara Suriname. Itu orang Jawa sadar termasuk rud kulit turunan orang Solo. Itu hadiah dari Belanda. Begitu saya punya tugas menghancurkan Islam di Jakarta, terbentuklah satu rombongan 15 orang, termasuk di dalamnya saya, Dr. Cornelis dan Dr. Johan. Berangkatlah dari Bandung jam 12 malam dengan sebuah kendaraan kijang. Yang pegang setir di sebelah kanan saya adalah Dr. Cornelis. Dulu tugasnya untuk menghancurkan Islam ini, saya mohon maaf pada ibu dan bapak yang hadir malam ini, barangkali ada yang kampung halamannya saya sebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sayalah orangnya yang dulu pada tahun 82 mengasuhkan umat Islam, membuat gereja di Cipatujah, Tasikmalaya, di Kampung Muncang Kohok, dan di Cineam, di Kabupaten Kuningan, di Cigugur, di Cisantana dan Sukamulya, yang membuat rumah sakit Kawaluyaan dan membuat Guha Maria adalah saya. Di Kabupaten Indramayu, Kampung Eretan dan Kampung Haurgelis, di Kabupaten Ciamis, di Panawangan, di Cisuru dan di Cikupa, di Kabupaten Cianjur, di Ciranjang, Palalangon, Pasirangka, Gunung Halu, Calincing, di Kabupaten Subang, di Pamanukan, di Banten, di Malingping, di perbatasan antara Cikijing dengan Majalengka, di Kampung Subang, itu anu kakanan panu aya masjid itu Agung Gumelar, itu saya membuatnya Pak. Di Kabupaten Bandung, di Banjaran, di Arjasari, dan di Gambung Ciwidey. Namun alhamdulillah setelah saya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, saya belajar dan kembali saya mengajar mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar, kepada agama yang Allah ridhoi. Inadina indallahil. Saya mohon bantuan doa dari ibu dan bapak yang hadir malam ini agar saya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling sulit untuk disampaikan kembali oleh saya, maaf, 2 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Kuningan di Cigugur, ini sekitar 45% lagi. Insya Allah tanggal 16 kalau tidak salah, sekarang ada pengajian ke sana. Di sana sudah ada bangunan, sekarang ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran, madrasah sanawiyah aliyah. Kalau di bawah gereja, di atas masjid, di atas gereja, di bawah masjid di Kuningan ini Pak. Perkembangannya sudah bagus, tinggal 45% lagi. Yang kedua di Cianjur, di Ciranjang. Kenapa ini sulit untuk disampaikan kembali Pak? Maaf, karena kedua kabupaten ini dananya dipasok per bulan 1,6 miliar. Ini untuk 2 daerah Pak. Kemarin seorang letkol dari Kodam mengatakan kepada saya, Pak Kiai, betul-betul Nasrani ini jahat. Kenapa Pak? Kalau kolonel saya katakan 8 miliar setiap bulan dikirimkan ke Indonesia untuk mengajukan Islam. Ini jangan salah Pak, karena mereka punya program tersendiri. Di Islam, Ustadz siapa yang menggaji Pak? Saya dulu tahun 64, 65, demi Allah gajinya sudah 6.700.000. Itu 64, 65 Pak. Sehingga begitu saya masuk Islam, maaf, 13,9 miliar, demi Allah tidak saya bawa serupiah pun. Begitu saya punya tugas untuk mengajukan Islam, berangkatlah dari Bandung jam 12 malam dengan sebuah kendaraan Kijang. Yang pegang sendiri sebelah kanan saya adalah Dr. Cornelis. Selama hidup saya memegang agama Nasrani, saya belum pernah mendengarkan adzan subuh. Adzan duhur, asar, maghrib, dan isya saya tahu. Kalau adzan subuh, kuping saya belum pernah mendengarkan, karena saya belum pernah bangun sesubuh itu. Begitu nyampe di Jakarta, di Kampung Prapanca, bertepatan dengan berkumandangnya adzan subuh. Kata Dr. Cornelis kepada saya, Bro, tolong dengarkan adzan orang Islam ini kok goblok sekali, aneh-aneh. Saya buka kaca jendela pintu, mau bisa dengarkan ini adzan. Betul Bro, orang Islam ini kok adzannya aneh-aneh. Kebetulan di Jakarta, di Kampung Prapanca ini, saya mengontrak sebuah rumah yang besar khusus untuk penginjil. Yang punya rumah namanya Bapak Rosid. Beliau adalah seorang sarjana agama Islam yang mengajar sekolah dasar negeri. Kata Dr. Cornelis kepada saya, Bro, karena Bro sebagai pemimpin dan ketua kami yang lebih berhak dan berani untuk menanyakan masalah ini, tolong besok tanyakan kalau kita sudah nyampe di rumah kontrakan. Oke, besok akan saya tanyakan. Begitu saya nyampe di rumah kontrakan, kendaraan saya masukkan ke dalam garasi dan sebagian barang-barang diturunkan. Kira-kira jam 7 pagi, Pak Rosid ini keluar dari rumahnya mau mengajar. Karena kebetulan rumah yang saya kontrak dengan rumah beliau bersebelahan, hanya terhalang oleh satu jalan yang kecil.
Begitu saya lihat beliau sedang menyalakan sepeda motornya, saya memberanikan diri menghampiri dan menyapa beliau.